Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang lancar ya. Bertemu kembali dengan Film Story, yang mana kali ini Film Story akan membahas sebuah film horor dari Malaysia dengan judul. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang diteror makhluk menyeramkan akibat dari kejadian di masa lampau. Lantas, bagaimana cara keluarga itu untuk lepas dari jerat makhluk gaib itu, dan bagaimana kisah selengkapnya? Berikut alur ceritanya. Film dibuka dengan sebuah kejadian beberapa tahun silam, di mana ada seorang dukun yang sedang melakukan ritual ilmu hitam, dan dia menggunakan sebuah lemari sebagai media perantara untuk makhluk hidup dan si korban. Ternyata dia menyantet seorang ibu-ibu yang bernama Midah. Betapa sangat panik keluarganya pada saat itu. Ibu itu mempunyai 3 anak. Yang pertama adalah Ali, yang kedua adalah Ita, dan yang paling kecil sendiri adalah Fikri. Bu Midah ini terus saja ngereok. Fikri lantas inisiatif buat ambil makanan untuk ibunya. Ya, siapa tahu saja kan lapar. Nah, kesurupan itu butuh energi ya. Namun Fikri malah dicekik. Kejadian itu masih sangat membekas di ingatan Fikri hingga ia dewasa. Fikri ini sudah menjadi seorang bapak-bapak. Ia mempunyai seorang anak bernama Adam dan seorang istri bernama Sikin. Ternyata Fikri ini sudah sukses dan menjadi seorang arsitek. Kemudian istrinya itu bertanya, sayang, kamu masih dalam mimpi buruk dak? Fikri bilang bukan hanya mimpi buruk. Akhir-akhir ini ia sering kepikiran kampung halamannya yang sudah ia tinggal bertahun-tahun lamanya. Ia malas pulang karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Sikin pun menyarankan pulang kampung karena selama menikah ia pun belum pernah diajak ke sana. Adam ini hobinya main game. Dengan segera dibawa ayahnya untuk sekolah. Setelah kepergian mereka, Sikin ini tiba-tiba mendengar suara. Ternyata TV yang menyala sendiri, dan anehnya remote TV tersebut tidak berfungsi hingga ia mematikannya dengan menekan tombol manual yang menyebabkan dia tersentrum seperti pertanda sesuatu yang buruk akan terjadi. Kita berkenalan dengan karakter lain. Ada Pak Ustadz Hasan. Ia adalah orang yang dipercaya oleh almarhum ayahnya Fikri untuk menjaga Fikri. 15 tahun lalu, ayahnya Fikri ini menitipkan dia ke Pak Hasan karena takut Fikri kenapa-napa. Pak Hasan bilang kalau makhluk itu sekarang sudah mulai mengacau Fikri. Fikri pun mengiyakan karena ia memang sering dihantui. Namun, ia merahasiakan hal tersebut pada istrinya. Pak Ustadz bilang ia harus segera menyelesaikan itu semua. Dia pun memberi sebuah benda yang entah apa isinya. Fikri pun bingung untuk apa benda tersebut. Berganti scene saat subuh. Sikin ini bangun dan melihat suaminya lagi sholat subuh. Namun saat dia mau ambil minum, suaminya malah dari bawah. Nah, siapa yang sholat tadi? Lalu saat hendak tidur, Fikri ini teringat kembali kejadian masa lalu, di mana dia dan ayahnya ini pergi ke dukun untuk mengobati ibunya. Namun justru dukun itulah yang menyantet ibunya. Tapi baik Fikri maupun ayahnya ini tidak tahu akan hal itu. Dan di sana ia hanya melihat sosok yang sangat tinggi dan menyeramkan. Dia hanya berpikir kenapa sosok yang ada di rumah dukun itu sama persis dengan sosok yang selalu menghantuinya. Keesokan harinya Fikri mengajak anak istrinya untuk pulang kampung untuk mencari tahu hal tersebut. Setibanya di sana terlihat seperti tidak ada orang. Lalu tak lama kemudian datanglah sebuah mobil yang ternyata itu adalah Ci Ita, kakaknya Fikri. Dia tak menyangka atas kedatangan Fikri. Saat masuk rumah terlihat sangat berantakan. Seketika Fikri teringat kenangan dulu, termasuk tempat di mana ibunya sekarat. Ia pun menanyakan di mana Bang Ali. Kata Ci Ita, Bang Ali ada di dalam kamar. Saat dia masuk ke dalam kamar terlihat sangat amburadul dan berantakan. Bang Ali ini sangat kecewa dan marah. Kenapa dulu Fikri pergi dari rumah? Ia pun sangat tidak ramah dengan Sikin dan memilih keluar rumah entah kemana. Ternyata ia pergi ke masjid dan baru pulang itu pas malam harinya. Saat mau masuk rumah, dia mendengar bisikan goib untuk jangan
membocorkan rahasia. Entah rahasia apa. Mereka yang sedang makan malam mengajak Bang Ali ini buat makan juga, tapi dia malah ngamuk. Kok ngamuk? Gak cuma itu, dia gak suka sama Adam yang makan sambil main HP. Katanya gak sopan. Itu adalah budaya barat. HP, TV, komputer itu semuanya syirik. Ciita bilang semenjak ayah mereka mati, Bang Ali ini memang seperti itu. Dia selalu merasa bersalah dan dia menjauhi segala hal yang bersifat duniawi dan sering menghabiskan waktunya di atas sajadah. 15 tahun sudah seperti itu. Untungnya Ciita ini masih sanggup kerja, jadi dialah yang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ciita juga mengajak Fikri untuk pergi ke makam orang tuanya besok. Di rumah itu ada sebuah kamar kosong dan Fikri ini tanya siapa yang menempati kamar itu. Ciita bilang dulu dipakai sama ayah mereka sebelum meninggal. Namun sekarang Ciita pun gak berani masuk, katanya serem. Keesokan harinya Ciita dan Fikri pergi ke makam. Di rumah, Adam yang sedang main HP tiba-tiba melihat pintu kamar Bang Ali terbuka. Ia pun masuk dan tak sengaja meletakkan HP-nya di kamar itu. Lalu, ia dengar suara dari kamar mandi. Saat ia buka, dia langsung lari dan bilang pada mamanya kalau dia habis lihat zombie di kamar Ci Ali. Adam cukup. Lalu saat dia makan, Bang Ali ini keluar dan membawa HP-nya. Namun dengan kondisi layar yang sudah pecah. Berganti scene di makam. Setelah setengah jam mencari, ternyata Ciita ini lupa makam kedua orang tuanya. Cacam bibi ini kulit lupa kacang. Kemudian pada malam harinya, si Kin ini mengajak suaminya buat pulang karena besok semua orang kerja. Dia nggak mungkin tinggal di sana hanya dengan Bang Ali. Namun Fikri ini belum puas di sana. Si Kin juga bilang kalau Adam ini katanya lihat zombie di kamarnya Bang Ali. Kata Adam, zombie itu mirip di game HP-nya Adam. Ia pun menambahkan jika HP-nya dirusak oleh Pak Ci Ali. Di ruang makan, Ciita dan Ci Ali ini ngobrol. Bang Ali ini bilang makhluk itu datang lagi dan mengganggunya. Ciita menganggap itu hanyalah halu-halu Bang Ali saja supaya gak mau bekerja dan dia pun marah. Lalu tiba-tiba dari kamar kosong itu muncul sosok ibunya mereka yang bilang ke Ciita untuk melaksanakan amanahnya. Keesokan harinya Fikri harus pergi kerja karena ada meeting mendadak. Setelah kepergian ayahnya, Adam ini main mobil-mobilan, sedangkan ibunya ke dapur buat ambil minum. Lalu mobil itu mengarah ke kamar kosong itu. Saat dia mau ambil mobilnya di kolong kasur, tiba-tiba mobil itu bergerak sendiri dan mengarah ke sebuah almari tua. Saat ibunya selesai dari dapur, ia mendapati Adam ini terkunci di dalam almari itu. Dengan segera ia mencari palu buat pukul gembok almari itu. Tapi si Kin malah ngelihat Adam ada di luar. Lah, yang di dalam almari siapa dong? Ia lantas mengejar Adam yang terlihat lari ke hutan. Ternyata Adam ini diajak masuk ke hutan oleh sosok ibu-ibu tua yang menyeramkan. Namun untungnya ibunya itu berhasil menemukan Adam. Pada malam harinya si Ken hendak telepon suaminya supaya lekas pulang, tapi nggak jadi karena udah dengar suara mobil suaminya. Namun saat ia tengok ternyata nggak ada. Justru saat dia masuk ia malah melihat suaminya itu udah ada di dapur. Lalu dia dengar Adam ini batuk-batuk, tapi Adam ini malah keluar dari kamar kosong itu. Dan saat ia ke dapur lagi, suaminya udah hilang. Dia yakin itu semua adalah penampakan atau tipu muslihat jin. Akhirnya dia lari ke kamar dan benar saja Adam masih tertidur. Namun sosok ibu tua menyeramkan itu kembali hadir. Dengan segera si Ken mengambil Adam, tapi saudara-saudara yang ia pegang adalah si Ken sangat shock atas kejadian-kejadian tadi. Ia pun bilang semuanya ke suaminya. Lantas Fikri tanya ke Ciita dan Bang Ali, apakah orang tua mereka dulu pernah menyampaikan wasiat atau amanah? Karena keluarga Fikri ini selalu dihantui. Dan Fikri juga bilang kalau hantu sampai mencekik Adam. Ternyata wanita tua itu adalah hantu emak mereka. Namun Ciita dan Bang Ali bilang kalau orang tua mereka itu tidak meninggalkan wasiat apa-apa. Fikri lantas memeriksa kamar kosong itu. Apakah ada rahasia yang tersembunyi di sana? Bang Ali ini terlihat menghalanginya. Entah rahasia apa yang disembunyikan oleh Bang Ali ini. Saat Fikri hendak membuka lemari itu,
Tiba-tiba Bang Ali ini acting. Lalu lemari itu bergerak sendiri dan terbuka. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba di luar Ciita itu kesurupan. Kau tahu ke kemasukan apa ni? Monyet pula. Fikri ini tanya, siapa kamu dan tujuan kamu apa meneror keluargaku? Jin itu tidak menjawab. Namun ketika Fikri menarik jempol kaki Ciita, Jin itu merasa kesakitan. Dan barulah Jin itu menjawab. Dia bilang bahwa yang mengirim dia itu adalah Waipin, si dukun waktu itu. Bang Ali ini terlihat seperti gelisah mendengar jawaban itu. Fikri itu hendak ke sana. Walau Bang Ali ini melarang, Fikri tetap harus ke sana karena kalau Jin tidak segera keluar, maka tubuh Ciita bisa berdarah. Setibanya di sana, rumah Waipin ini terlihat seperti terbengkalai. Namun, ia bertemu dengan Waipin. Fikri bilang butuh pertolongan. Namun, belum selesai bicara, Waipin ini pergi ke kamar. Di rumah, Bang Ali yang terus dibisiki oleh Jin itu merasa tidak betah. Si Kin yang merasa takut pun hendak lari ke kamar. Namun, Bang Ali ini malah melakukan hal yang tak terduga, yaitu merebut Adam dan menguncinya di kamar kosong itu. Di dalam kamar itu keluar makhluk mengerikan dari dalam almari yang membuat Adam ini ketakutan setengah mati. Si Kin yang sudah sadar setelah dipukul Bang Ali, kini giliran memukulnya untuk menyelamatkan Adam. Di rumah Waipin, Fikri yang sudah lama menunggu tak kunjung melihat Waipin ini keluar kamar, dan ia pun sedikit lancang dan masuk ke dalam kamar tersebut. Lalu saudara-saudara, Waipin ini gak ada di sana. Justru ia melihat almari yang sama persis dengan almari yang ada di rumahnya. Lalu betapa terkejutnya Fikri ketika ia melihat sosok mengerikan itu. Tiba-tiba ia juga dicekik oleh hantu emaknya dan segera melepaskan diri. Di luar rumah, tiba-tiba ada Pak Hasan. Pak Hasan bilang Fikri ini sudah kena tipu daya jin. Mereka pun segera bergegas pulang ke rumah. Sebelum itu, Fikri harus ganti baju supaya lepas dari pengaruh jin itu. Karena mendengar suara mobil Fikri, Bang Ali yang masih terus menyuruh si Kin dan Adam keluar, tiba-tiba lari ke ruang tamu dan berpura-pura seolah tak terjadi apa-apa. Pak Hasan ini telah melihat Bang Ali seperti tahu Bang Ali ini seperti menyimpan suatu rahasia. Fikri pun segera menemui anak istrinya. Si Kin ngadu semuanya ke dia. Fikri minta supaya mereka tetap di kamar. Fikri itu baru tahu kalau Waipin ternyata sudah mati. Ia lantas tanya kenapa tadi dia dijebak untuk datang ke rumah Waipin. Iblis yang ada di tubuh Ciita itu bilang, jangan tanya saya, tanya saja sama Bang Ali, karena Bang Ali itu menyimpan banyak rahasia. Fikri pun memojokkan Bang Ali, namun ia tetap gak mau mengaku. Bang Ali ini kecewa, kenapa dulu Fikri ini kabur dari rumah. Pak Hasan bilang kalau Fikri itu bukan kabur, justru ayah mereka yang menitipkan ke Pak Hasan. Melihat kakak beradik itu berantem, jin itu sangatlah girang. Baru dengan segera Pak Hasan menjinakkan jin itu. Dalam ketakutan, akhirnya Bang Ali ini cerita semuanya. Jadi, dia itu juga sebenarnya sering diteror makhluk itu dan mengancamnya untuk jangan membocorkan rahasia. Rahasia apa? Yaitu rahasia bahwa Waipin Labi yang kerok dari semua kekacauan ini. Dia bilang bahwa dulu Bang Ali ini diberitahu oleh Ramdan, yaitu anaknya Waipin, bahwa ayahnya itu adalah pemuja iblis. Dulu saat rumah mereka digusur, Waipin ini memohon sama Bu Midah yang merupakan ibunya Fikri dan Bang Ali untuk mencabut keputusan itu karena Bu Midah ini adalah anggota instansi pemerintah. Namun Bu Midah tidak bisa membantu mereka karena itu sudah keputusan dari pusat. Waipin sangat murka atas jawaban Bu Midah. Mari. Akhirnya mereka pun pindah ke tempat kumuh yang berujung pada kematian istri Waipin. Ia lantas menyantet Bu Midah dengan mengirimkan makhluk mengerikan yang berwujud jerangkung. Dia memerintahkan jerangkung itu untuk meneror keluarga Bu Midah dan keturunannya. Hamidah yang 7 keturunan
Lalu kenapa media yang dipilih Wak Ipin adalah allemari? Karena allemari itu adalah tempat untuk menyimpan benda yang paling dekat dengan seseorang, yaitu pakaian. Oleh karena itu, jin dan iblis dapat dengan mudah untuk masuk dan menghancurkan jiwa seseorang. Semua perbuatan Wak Ipin itu disaksikan sendiri oleh Ram dan anaknya. Setelah mendengar cerita itu, Pak Hasan meminta untuk ditunjukkan allemari itu. Lalu tiba-tiba setelah jin itu dikeluarkan dari tubuh Ciitah, jin itu kini merasuki Sikin yang ada di dalam kamar sama Adam. Sayang sekali, kamar itu dalam kondisi terkunci dan tiba-tiba saja Sikin itu berubah menjadi ibu yang sangat menyeramkan melebihi ibu tiri. Ia pun lantas mencekik Adam. Fikri dengan segera menyuruh Bang Ali untuk mengambilkan kunci itu. Untung saja Adam ini berhasil diselamatkan. Lalu dengan segera Pak Hasan mengeluarkan kain putih yang digunakan untuk menyegel jin di tubuh Sikin yang kemudian dibacakan doa-doa. Jin itu bilang dia akan hancur saat subuh bersama badan Sikin. Oleh karena itu, Pak Hasan menyarankan Fikri dan Ali pergi ke makam Wak Ipin dengan membawa barang yang Pak Hasan kasih ke Fikri dulu, yang ternyata berisi ketan hitam dan ketan putih. Di sana, Fikri dan Bang Ali ini harus menggenggam beras ketan itu masing-masing, serta memohonkan ampun kepada Tuhan atas dosa Wak Ipin. Namun, satu yang harus diingat, mereka jangan lengah. Jangan terperdaya apapun, kalau tidak mereka akan kalah. Setibanya di makam, Fikri dan Bang Ali langsung melakukan amalan itu. Dan benar saja, seketika terjadi badai angin yang sangat dahsyat. Sayangnya, Bang Ali ini tidak kuat iman dan dia terperdaya oleh jin itu. Tidak kamu kalah. Namun untungnya Fikri tetap fokus membaca doa. Ternyata kejadian-kejadian tadi hanyalah tipu daya jin. Semuanya tidak nyata karena Fikri berhasil melaksanakan amalan itu. Di rumah, Pak Hasan meminta Ciita untuk memakaikan mukena ke Sikin dan menelpon Fikri supaya lekas pulang. Setibanya di rumah, jin dalam tubuh Sikin mengantarkan mereka ke allemari itu dan dia tersegel kembali ke dalamnya. Keesokan harinya, setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk membuang allemari itu sejauh mungkin dan mereka pun saling memaafkan satu sama lain. Tak lupa, Bang Ali akhirnya mengganti handphone baru ke Adam. Ciita akhirnya bilang kejadian yang sebenarnya ke Fikri, di mana dulu sebenarnya Bu Midah itu bukan mencekik Fikri, melainkan ingin melepaskan Fikri dari cekikan jerangkung itu. Bu Midah itu tidak mungkin mencelakai anaknya sendiri. Di scene akhir, mereka semua pergi ke ziarah ke makam orang tuanya, mendoakan untuk kebaikan mereka, dan film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah kita takut dengan jin. Terus berdoa untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun juga kita itu lebih tinggi daripada mereka. Ibarat kata kita ayam crispy, mereka itu hanyalah tempe bacem. Izin pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.